Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di posisi tapak kaki jembatan Kuning Punulele. Tapak kaki jembatan Kuning Punulele ini hancur lulu lantas setelah diterjang oleh tsunami 2018. Ini yang tersisa hanya sisa tembok-tembok atau tapak kaki bagian barat. Kalau bagian sana adalah tapak kaki bagian timur. Sekarang kita berada di tapak kaki bagian barat. Tapak kaki ini adalah sisa-sisa puing yang belum sempat untuk dibongkar oleh Pemda Palu. Ini sekarang berada di sini pada hari Kamis tengah malam atau Jumat dini hari pada pukul 12:45 waktu Indonesia Tengah. Apakah di sini ada penampakan yang seperti masyarakat di sini katakan bahwa di tapak kaki jembatan Kuning ini sering terjadi penampakan karena 2 tahun lalu waktu terjadi tsunami di Kota Palu, di sini banyak berserakan mayat-mayat yang dibawa oleh gelombang tsunami. Kebetulan tempat ini berada di muara sungai, pertemuan antara laut dan sungai. Disinilah tempat terjadinya tsunami dan banyak bergelimpangan mayat-mayat, ada ratusan mayat yang bergelimpangan yang ditemukan di tempat sini. Dan tempat sini sekarang menjadi tempat yang sangat dikatakan angker boleh juga karena banyak ditemukan penampakan dan sosok-sosok yang tidak menyenangkan. Di samping ada penampakan makhluk-makhluk astral, di daerah sini sebelum terjadi gempa tsunami, bahkan setelah gempa tsunami, sering bermunculan buaya-buaya muara yang kini menteror penduduk di sekitar sini. Karena bibir pantai dengan daerah penduduk ini sangat berdekatan, yaitu kurang lebih 50-100 meter, apalagi terjadinya penurunan daerah pantai, sehingga banjir rob atau rob laut sampai menggenang ke tempat-tempat penduduk di daerah yang namanya Kampulere. Ini jangan lupa para penonton atau para fans-fans dari Triple F untuk mensubscribe channel kami ini supaya lebih berkembang dan menjadi channel yang lebih sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita melanjutkan petualangan kita pada malam hari ini. Di mana jembatan ini mempunyai bentangan sekitar antara 250 sampai 300 meter. Jembatan ini sebagai jembatan pembagi arus lalu lintas kepadatan arus lintas Kota Palu. Sekarang jembatan ini betul-betul menjadi jembatan yang tinggal puing, yang nampaknya seperti habis perang. Ternyata daerah ini habis dihantam tsunami dengan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Inilah bagian barat tapak kaki jembatan Kuning Punulele. Ini di sini dulu tempat tamasya atau tempat wisata anak-anak muda, atau di sini ada dulu taman-taman, dan di sini begitu indah tempat ini, dan sekarang dibuat tanggul penghalang anti bencana atau anti tsunami. Inilah tapak jembatan. Kita lihat tapak jembatan kaki jembatan Kuning yang berada di bagian barat. Kita sekarang berjalan di bagian barat. Konon katanya penduduk di sini atau daerah desa Lere atau dikenal dengan Kampung Lere, tempat penghasil ikan. Di sini setelah terjadi tsunami banyak penampakan yang tidak segan-segan menampakkan wujud aslinya seperti kuntilanak, gondoruo, dan lain-lain, dan makhluk-makhluk astral yang betul-betul sangat menakutkan. Di sini dulu kampung nelayan, tempat berjualnya ikan yang habis didapat dari laut atau habis diambil dari dagang masing-masing nelayan. Disinilah pasarnya. Sekarang luluh lantah. Tempat ini betul-betul sangat mengerikan. Ini adalah tanggul yang dibuat
untuk penghalang tsunami. Dulu di sini merupakan tempat wisata untuk melihat keindahan Teluk Palu. Sekarang pemerintah Palu membuat tanggul ini. Saya sekarang berada di tanggul. Kira-kira terserah Anda berapa kira-kira tinggi antara yang memegang kamera dengan saya itu, kira-kira menurut Anda berapa meter? Kalau menurut saya di sini sekitar 7 sampai 8 meter. Tanggulnya bisa diambil dari sana. Sampai ke sana. Boleh. Ini adalah pertemuan adalah kaki jembatan bagian timur ya, bagian timur sampai di sini barat sekitar 400 meter atau 500 sampai 400 meter. Ini adalah rusun yang tidak begitu jauh dari jembatan kuning Unulele tadi, sekitar berjarak 50 sampai 100 meter. Rusun ini sampai sekarang belum diperbaiki oleh pemerintah Kota Palu. Kelihatannya begitu hancur berantakan. Di sini banyak mayat-mayat yang dibawa oleh gelombang tsunami, karena jaraknya dari tepi atau tepi laut pantai sekitar 50 sampai 100 meter. Jadi di sinilah banyak terjadi mayat-mayat yang bergelimpangan, ada sekitar puluhan mayat, dan juga tempat ini dibiarkan begitu saja. Dan menurut penduduk di sini, tempat ini juga banyak terjadi penampakan seperti roh halus, kuntilanak, gondoruo, dan lain-lain. Kita coba memasuki lebih ke dalam untuk melihat apakah benar-benar penampakan itu ada. Oke. Ini adalah rusun yang berada di desa Kampung Lerek, di mana rusun ini berjarak sekitar 50 meter dari bibir pantai Palu atau bibir pantai Kampung Lerek. Rusun ini sampai sekarang belum dibongkar atau diperbaiki karena akses ke dalam ini untuk alat berat agak begitu sulit. Dan rusun ini banyak ditinggali oleh makhluk-makhluk halus. Menurut penduduk sekitar sini, rusun ini sering terjadi penampakan kuntilanak dan gondoruo, yang orang Palu bilang juga seperti penampakan kalomba atau kambing yang bertelinga panjang. Untuk itu kita akan menempatkan satu titik kamera untuk memantau apakah betul-betul ada penampakan di sini. Kamera akan kami standby-kan pada satu titik. Kamera kami fokuskan kepada titik-titik tertentu di mana rusun yang hanya berjarak 50 meter dari bibir pantai.
kami coba untuk mencari apakah ada penampakan di sekitar sini. Sekarang pukul 1:27 waktu Indonesia Tengah, pukul 1:27 waktu Indonesia Tengah, tanggal 23 Oktober 2020 dini hari. Tepatnya berada di lokasi Rusun Kampulere yang 2 tahun lalu dihantam gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Rusun ini berantakan dan terjadinya gempa yang menyebabkan banyak korban di bagian rusun ini. Dan gelombang tsunami mengirim beberapa mayat-mayat sehingga terdampar sampai di sini. Kamera kami untuk memantau apakah ada sosok-sosok yang menurut penduduk di sini sering terjadi penampakan. Kami terus memantau. Mudah-mudahan ada penampakan. Sepertinya ada penampakan. Allahu Akbar. Kamera kami sempat blur. Sepertinya di sudut tembok itu ada makhluk seperti kuntilanak. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya sekarang berada dengan teman-teman yang kebetulan mereka penduduk di sini. Siapa namanya, Rek? Yayat. Yayat, Yayat, tinggal di sini ya? Iya. Jadi begini, kita ini dari tim Triple F Channel. Kebetulan kami bereksplor malam ini, tepat pada jam 1:20. Bagaimana waktu terjadi tsunami sini? Anda ini berada di mana? Pada waktu tsunami, Anda berada di mana? Di rumah. Di rumah? Terus di sini, maksudnya rumah Anda dari tempat gedung rusun ini berapa jarak? Jaraknya berapa? 16 meter. Berapa ya? Dekat tadi ya? Iya, dekat. Oh iya, jadi bagaimana perasaan Anda pada waktu terjadi gempa itu? Bagaimana? Kegalau atau bagaimana? Kacau? Panik? Panik. Terus banyak korban di sini? Tidak banyak. Tidak banyak korbannya? Iya. Terus jarak antara bibir pantai dengan rusun ini kayak ada berapa? 50 meter atau 100 meter berapa? 100 meter ya? Ya. Berarti daerah ini betul-betul porak-poranda ya? Terus ada teman lain yang bisa saya mengenai kejadian-kejadian setelah gempa ini. Bagaimana tuh kejadian-kejadian? Ini siapa nama tadi? Rusli. Penampakan apa? Rusli. Daerah anak di sini memang ya? Iya, di sini. Ini kampung apa namanya? Kampulere. Kampung Lere. Jadi Rusli bagaimana? Pada waktu terjadi gempa 2 tahun lalu, Anda berada di mana? Pas 2 harinya di Palu, di Makassar sudah. Makassar. Tapi sempat Sempat. dapat bencana di sini. Sempat. Tsunami-nya waktu tsunami Anda berada di mana? Dalam rumah. Dalam rumah. Rumahnya cuma dekat dari sini ya? Iya, dekat. Pada waktu itu bagaimana keadaan rumah? Agak retak semua, goyang-goyang. Datang. Terus tempat ini sempat didatangi bagaimana? Apakah tempat Sempat dilihat. Tempat dilihat? Semua debu. keluar semua debu? Baru ada orang melompat dari Senawa. Ada yang melompat? Ada melompat. Ada yang meninggal? Ini juga kayaknya ada meninggal. Ada yang meninggal ya? Di sini ada yang meninggal ya? Ada yang meninggal. Sekarang saya mau tanya begini. Saya dengar dari penduduk sekitar sini, tempat ini sering terjadi penampakan, iya?
Iya, sering. Penampakan ya? Apa itu yang tambah? Iya. Di sini katanya ada kata kuntilanak. Iya, ada. Ada. Kuntilanak? Karena yang meninggal di sini perempuan. Oh, perempuan. Berarti di sini ada kata kuntilanak. Itu kita lihat begadang ini. Oh, tapi dia sering-sering menampakkan atau cuma sesekali? Suara sendiri. Tsunami sudah ada yang penghuninya. Oh, sudah ada tsunami, apalagi ada tsunami ya? Karena ada Semakin orang banyak. gantung sini. Oh, ada orang bunuh diri? Oh, berarti di tempat sini ada yang bunuh diri ya? Sebelum tsunami atau sudah tsunami bunuh diri? Sebelum. Sebelum tsunami sudah bunuh diri? Iya. Ah, begitu tsunami tambah angker ini ya? Iya. Oh, lah. Sangker memang. Sudah angker memang tempat ini? Itu. Oh, di situ berarti lihat berarti sekitar situ ya? Iya. Angkernya. Cuma orang titik latih ada. Iya. Jadi begini, tadi kebetulan kami melihat satu sosok. Kami tadi kebetulan melihat satu sosok kuntilanak di situ kebetulan. Nah, ada kami sempat shooting ya, kuntilanak. Cuman kami hanya lebih untuk meyakinkan bahwa betul-betul di sini tempatnya sering penampakan kuntilanak. Betul ya? Iya. Oh, Biasanya kalau sudah jam 3 iya. kayak ada orang baku kejar di sini. Loh, siapa yang mau kejar? Tidak. Bunyi di atas ini. Bunyi ya? Kayak suara dia kaki di atas. Di kaki. Kira-kira itu apa? Itu orang yang meninggal ke tsunami atau kuntilanak? Oh, setan ya? Setan ya? Ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa ini belum dibongkar atau belum diperbaiki atau gimana? Mungkin dari dana pemerintah berangkat. Oh, pemerintah ya, belum, artinya belum ada dana ya, atau akses ke dalam juga belum jadi begitu ya? Karena kan alatnya nggak. Alat ya, iya. Oh, Waktu itu cuma 2 hari saja tentara yang jaga sini. Kan waktu dulu masih ada semua pintu-pintunya kan. Waktu belum diambil orang di sini. Tempat tentara yang jaga pamankan ini. Tapi cuma 2 hari saja. 2 hari saja. Tidak tahan. Oh, iya. Gara-gara ini. Gara-gara sering penampakan. Iya. Ya, jadi dia punya kesimpulan bahwa di sini angker ya? Iya. Angker sekali ya? Iya. Dan kasa di bawah. Bisa hanya menyala lampu di lantai 5. Oh, di lantai 5? Kan, Menyala lampu kan sendiri? satu kota Palu mati lampu kan? Mati lampu ya? Di lantai 5 ini menyala lampu, menyala semua lampu. Khusus lantai 5 menyala lampu. Lantai 5. Pada waktu terjadi bencana kan 1 bulan listrik Kota Palu mati toh? mati. Berarti Satu Kota Palu mati. Tapi Ini menyala. Ini menyala. Lantai 5 menyala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Berarti tidak salah kita mengambil gambar di sini karena memang sebelum kita ngambil gambar ini kita cari informasi bahwa memang di sini angker. Sekarang saya bertanya yang terakhir, apakah kalian tidak takut dengan keadaan bangunan ini sudah miring-miring? Jangan-jangan nanti tiba-tiba ada gempa kecil ini rubuh. Bagaimana? Takut. Hah? Bagaimana Karena kalau sudah biasa. Kalau takut, tapi sudah pernah terbiasa dan teman-teman kumpul. Iya. Yesus. Oh iya. Takut sudah. Tapi di sini sering bergelombolan ya. Iya. Kalau sendirian kira-kira berani? Biar dua, Kalau dengan 2 orang saja lari dulu dia. Oh, jadi kalau 2 orang tidak berani. yang penting ada teman. Yang penting ada teman. Lantaran sudah sering didengar ada orang biasanya baru kejar-kejar jadi bagan sudah. Berarti kalau 1-2 orang tidak berani. Iya. Nanti rame-rame baru berani. Di lantai 2 sini ada tadi tuh perempuan boleh ditangkap. Oh, di lantai 2 ada perempuan duduk sepilah. Bisa matanya. Bisa naik saja naik. Oh, kita maksudnya begini, bukan kita takut. Kita bukan takut dengan kuntilanak. Takut ini keadaan bangunannya miring. Takut karena yang kita jaga itu jangan-jangan tiba-tiba ada gempa lagi toh. Nah, jadi kita hanya batas di sini saja dan saya harapkan adik-adik juga tidak terlanjur sering main di sini karena yang ditakuti ada gempa susulan toh, nanti rubuh, nanti kasihan adik-adik. Jadi saya rasa malam ini saya sudah cukup berterima kasih kepada adik-adik di sini. Kamu Lere, Di subscribe nih, subscribe. adik-adik Kampung Lere sudah mau menemani kita. Channelnya di subscribe nih. Nah, dan jangan lupa nanti kita ke channel namanya Triple F Channel. Banyak situ. Kita selalu itu membuat konten dunia lain. Nanti nonton Nanti nonton di subscribe. subscribe. Nanti, Bisa ada juga mbak juga streaming mas di Petobo. ya kita sudah lewati semua itu. Jadi, Balaroa. saya harap adik-adik ini di sini jaga keselamatan. Jangan sering bermain di bawah sini karena kita takuti ada gempa susulan toh. Mendingan di luar-luar saja. Jadi kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih sudah banyak menemani kita di sini dan sudah wawancara dan mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita malam membawa berkah ya. Insyaallah. Jadi terima kasih Dedek, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.